Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seorang romo memimpin doa dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 2025. Romo. Romo dengan pendeta sama apa enggak ya? Kok bisa ini? Pendeta mimpin doa dalam acara Maulid Nabi. Kok bisa ini? Ya Allah, Bapa sumber kasih dan kerahiman, pendengar kami semua yang berkumpul di sini. Kalau kita baca ini tulisannya hari Kamis tanggal 4 September 2025. Berarti baru ini ya. Di malam yang penuh berkah ini, Maulid Nabi Muhammad SAW, ya, istighosah dan doa kebangsaan. karena kami hadir dengan kesadaran penuh sebagai warga bangsa Indonesia. Kami bersyukur karena Engkau telah berkenan menyertai bangsa kami selama 80 tahun perjalanan kemerdekaan. Sekalipun ada begitu banyak dinamika yang ada kalanya membuat kami cemas, gelisah dan khawatir. Namun pada malam hari ini kami tidak hadir dengan rasa pesimis, tetapi dengan optimis. Karena kami adalah warga Indonesia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat dan setia pada nilai-nilai iman yang diajarkan kepada kami. Wah, ini jamaahnya banyak ini. Kami adalah orang-orang yang bertakwa kepada. Tapi kayaknya campur ini ya. Nggak semuanya Islam kayaknya. Ya, kalau lihat pakaiannya yang ini kan pakai kopiah. Yang lain ini pakai apa namanya ini ya? Kayak pakaian orang Hindu ya. Apa namanya ini ya? Lupa saya. Udeng-udeng apa namanya? Nggak tahu lah ya. Saya dulu lihat orang pakai kayak gini di Bali ini. Kami juga Ya. Acaranya kayaknya di aula ini. berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dapat hidup di negara kami. Aula apa masjid ini? Kok ada ini? Apa cuma dekorasi saja ini? Ini kan mirip mirip apa? Ya mirip desainnya masjid lah ya. Yang mengherankan, kok bisa seorang romo memimpin doa dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ini diposting kalau kita lihat @katolik agamaku. Kok bisa ya? Padahal ya kalau pendeta kan nggak mungkin mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi, kan nggak mungkin. Tapi kok bisa acara perayaan Maulid Nabi doanya dipimpin orang yang agamanya Kristen? Akidahnya kan beda. Kalau kita doa minta sama Allah, ya sementara dia mintanya bukan sama Allah. Ini aduh kacau ini. Kacau. Orang Islam di acara yang katanya acara keagamaan, tapi ketika berdoa dipimpin oleh orang yang mengingkari Tuhannya orang Islam. Ini gimana ini? Aneh ini. Oleh karena itu ya Allah yang penuh kasih, Setahu kami acara perayaan Maulid Nabi itu kan diklaim sebagai momen untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW, ya, untuk mempelajari sirah Nabi, untuk memperkuat kecintaan kepada Nabi, ya, untuk bisa mencontoh Nabi. Tapi kok bisa merayakannya sama orang Kristen, ya, dan doanya dipimpin sama pendeta? Ini gimana ini? Ya sebenarnya kalau kita mengatakan perayaan Maulid Nabi yang seperti ini dalam rangka mewujudkan cinta kepada Nabi, cintanya dari sisi mana ini?
Kalau dikatakan ini momen dalam rangka meneladani Nabi, apakah Nabi pernah membuat perayaan Maulid Nabi? Kemudian Nabi mengundang tokoh orang Nasrani, pendeta orang Nasrani, kemudian disuruh mimpin doa. Ini aneh lagi nih kaum muslimin. Bahkan ini ada yang lebih aneh lagi, ya, acara perayaan Maulid Nabi yang katanya dalam rangka mempelajari sirah Nabi, mencontoh Nabi, tapi justru ini perayaan Maulid Nabi melakukan hal-hal yang dilaknat oleh Nabi, ya. Coba kita lihat ini. Perayaan Maulid Nabi seperti ini. Coba, yang begini nyontoh Nabi itu Nabi siapa? La ilaha illallah. Kalau kalian mencari video tentang acara-acara karnaval perayaan Maulid Nabi, itu videonya aneh-aneh. Nah ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini laki-laki, ya, dandan perempuan. Ya Allah. Ya, lenggak-lenggok laki-laki berdandan seperti perempuan, diiringi sholawat ketimpringan. Astagfirullahaladzim. Yang seperti ini dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, di dalam hadis Bukhari. Ya, kalau salah ya koreksi ya. Jadi di dalam hadis Bukhari, ya, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutasyabbihina minar rijali bin nisa, ya, wal mutasyabbihati minan nisa birijal. Dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini dalam rangka perayaan Maulid Nabi, acaranya nggak ngerti karena apalah mungkin ya bagi mereka yang seperti ini ya. Laki-laki menyerupai perempuan, pakai baju, pakai rok, pakai jilbab. Na'udzubillah min dzalik. Ini wujud cinta kepada Nabi. Astagfirullahaladzim. Kalau memang ini niatnya untuk merayakan kelahiran Nabi, untuk dijadikan momen mengenal sosok Nabi, mencontoh Nabi, harusnya nggak seperti ini. Harusnya di sana dibacakan sirah Nabi, sejarah Nabi dan para sahabat, sejarah para ulama, ya, diajarkan bagaimana syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan dengan cara seperti ini. Ya, tapi ya nggak bisa menyalahkan. Memang asalnya acara perayaan Maulid Nabi ini, ya, berdasarkan informasi dari mantan pimpinan Ormas Nahdlatul Ulama, Pak Said Akil Siraj. Kata beliau memang acara perayaan Maulid Nabi ini asalnya dari orang-orang Syiah. Ya, asalnya dari orang-orang Syiah. Itu bukan kata kami. Ya, bukan kata kami. Kami hanya ya menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Said Akil Siraj, ya. Tapi kita lihat videonya ya supaya jelas
supaya nggak ada dusta di antara kita. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Simak ini. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Jelas ya? Jadi yang pertama kali merayakan Maulid Nabi itu adalah orang Syiah. Dan kita tahu siapa orang Syiah sebenarnya. Yang belum tahu ya siapa dan bagaimana orang Syiah itu, seperti apa sejarah munculnya Syiah, ya silakan cari referensi ya. Kami hanya menyampaikan apa yang diucapkan oleh Pak Said Akil Siraj. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.